Nama saya Yintu Limbah, Stambuk A40118439. Di sini saya akan membahas tentang lingkungan sosial pendidikan. Perlu kita pahami apa itu lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan interaksi atau hubungan kemasyarakatan yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Lingkungan sosial ini dia terbagi menjadi 3. Yang pertama itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan kemasyarakatan. Kita bahas mulai dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dia merupakan sekumpulan atau satu kelompok yang kecil dalam unit masyarakat. Satu kelompok ini terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek, dan keluarga lainnya. Dan dalam satu keluarga ini, dia ciri-cirinya memiliki hubungan darah, ada ikatan perkawinan, tinggal bersama dalam satu rumah. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan sosial bagi anak. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena lingkungan keluarga inilah yang pertama atau yang mempengaruhi intelek, sosial, serta sikap anak. Tipe pelayanan orang tua. Tipe pelayanan orang tua sangat mempengaruhi perkembangan anak. Ada beberapa tipe pelayanan orang tua. Tipe pelayanan orang tua yang pertama yaitu tentang di mana orang tua tersebut memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak. Dan sikap ini sangat mempengaruhi perkembangan intelek, baik sosial, baik sikap anak. Dengan adanya sikap pelayanan orang tua seperti ini, membuat anak menjadi lebih baik, membuat masa depan anak menjadi lebih baik, sehingga menjadi pribadi yang diharapkan. Sikap pelayanan orang tua yang kedua yaitu terlalu mengekang. Sikap yang seperti ini yang akan merusak kepribadian anak, merusak mental anak, sehingga berdampak buruk bagi kehidupannya selanjutnya. Seperti sikap terlalu mengekang ini, dia saat tidak berada di lingkungan keluarga, dia berbuat semena-mena. Karena di dalam lingkungan keluarganya, dia terlalu mendapatkan tekanan atau terlalu dikekang. Sikap pelayanan orang tua yang ketiga yaitu mengabaikan. Sikap mengabaikan atau cuek sangat tidak baik untuk perkembangan anak. Karena anak sangat membutuhkan pedoman, arahan, serta perhatian dari orang tuanya atau keluarganya, yang mana nanti digunakan sebagai pedoman atau landasan dia untuk melangkah ke dunia yang lebih luas atau menjadi pedoman dia dalam melakukan aktivitas atau kehidupannya setiap hari. Dan yang lebih penting, dia menjadi masyarakat sosial, bersosial dengan baik, sehingga
kehadirannya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat atau teman-temannya. Sikap pelayanan orang tua yang keempat yaitu bermusuhan dan penuh kekerasan. Sikap yang seperti ini akan mempengaruhi sifat anak, sehingga membuat dia menjadi orang yang kasar atau perilakunya kurang baik. Contohnya, dia akan melakukan kekerasan kepada temannya atau kepada siapa saja karena dia sering mendapatkan perlakuan seperti itu di dalam keluarganya. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Mengapa lingkungan keluarga dikatakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama? Karena lingkungan keluarga dia yang paling pertama memberikan perlakuan. Dan yang kedua, sebagian waktu anak dihabiskan bersama keluarga. Yang ketiga, hubungan orang tua dengan anak sangat berbeda dengan hubungan anak dengan pihak-pihak lainnya. Dan yang keempat, hubungan orang tua dengan anak atau interaksi orang tua dengan anak bersifat asli. Di sini ada beberapa cara yang perlu dilakukan orang tua untuk mempengaruhi kehidupan anak atau mempengaruhi sikap anak mengarah ke arah yang lebih baik. Yang pertama yaitu pemodelan perilaku. Pemodelan perilaku ini kita tunjukkan perilaku kita, bagaimana mestinya, bagaimana yang baiknya, karena anak itu akan meniru pada umur-umurnya yang masih kecil, dia akan meniru apa yang dia lihat, apa yang diperbuat orang tuanya. Jadi marilah kita sebagai orang tua untuk mencontohkan hal-hal yang baik kepada anak. Karena sikap kita sangat mempengaruhi bagi kehidupan anak kita. Cara yang kedua yaitu memberikan ganjaran atau hukuman kepada anak. Ganjaran dan hukuman kepada anak itu perlu agar anak mengetahui mana hal yang perlu dilakukan dan mana hal yang tidak perlu dilakukan. Dan kalau kita memberikan ganjaran kepada anak, dia akan takut melakukan atau mengulangi kesalahan yang sama. Cara yang ketiga yaitu perintah langsung. Perintah langsung merupakan cara yang membuat anak selalu mengingat apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Cara yang keempat yaitu menyatakan peraturan-peraturan. Dengan kita menyatakan peraturan-peraturan kepada anak-anak, membuat anak-anak menjadi lebih disiplin. Yang perlu kita ingat, sekolah tidak akan dapat melaksanakan kegiatan pendidikannya dengan baik
tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih.